Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan saya Aulia Rahmah, mahasiswi tingkat 1B dari Keperawatan Hermina Manggala Husada. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Kak Kiki Mariana, ahli media keperawatan, yang sudah menyempatkan waktunya bersedia menjadi narasumber untuk tugas wawancara kami mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pembimbing Ibu Apriani Rianti. Selamat siang Kak Kiki, bagaimana kabarnya? Selamat siang, Neng Aul. Alhamdulillah sehat. Oh ya, salam kenal untuk semua teman-teman yang ada di sini. Iya Kak, salam kenal dari kami kelompok 12 dengan anggota saya Aulia Rahma, ada Andriani, Angelia, Evi Anjani, dan Putri Indah. Sebelumnya Kak Kiki sudah bekerja menjadi perawat di rumah sakit mana ya Kak? Saya kebetulan dari awal pertama kali lulus dari kuliah itu langsung menjadi perawat di Hermina. Rumah sakit Hermina awalnya saya di RS Hermina Depok. Dulu saya lulus tahun 2006 akhir. Saya masuk ke Rumah Sakit Hermina Depok di tahun 2007 awal. Terus akhirnya setelah 8 tahun di Hermina Depok, saya mutasi atau saya rotasi ke Hermina Jatinegara dari tahun 2018 sampai sekarang deh. 2021 masih di Jatinegara, alhamdulillah. Gitu. Ada lagi yang mau ditanya? Iya, baik Kak. Dari biodata yang saya terima, apa benar Kak Kiki sudah menjadi perawat khusus di ruang hemodialisa ya Kak? Iya, betul. Saya jadi perawat khusus di ruang hemodialisa pas saat saya setelah pindah dari Hermina Depok, saya pindah ke Hermina Jatinegara. Kemudian nggak lama dari perpindahan itu, awalnya saya waktu pas pindah itu dari kualifikasi Gadar, waktu itu di instalasi gawat darurat. Kemudian saya dipercaya oleh Rumah Sakit Hermina Jatinegara untuk bergabung dengan instalasi hemodialisa. Pas saat bergabung itu sebelumnya pastinya saya disekolahkan dulu sama Hermina Jatinegara gitu. Iya Kak, kalau boleh tahu sudah berapa lama ya Kak menjadi perawat di hemodialisa? Kalau jadi perawat hemodialisa sebenarnya belum terlalu lama ya. Dari tahun 2019 awal, saya sudah ke rumah sakit instalasi hemodialisa. Jadi 2019, 2020 sampai 2021 sekarang. Izin Kak, saya mau bertanya, saya Andriani Putri Utami. Izin bertanya, pengertian perawat hemodialisa itu apa sih Kak? Perawat hemodialisa? Ya. Perawat hemodialisa itu adalah perawat yang mempunyai kekhususan, dia di bidang memang khusus untuk ke
terapi pengganti ginjal. Jadi kita itu ada kualifikasi khusus. Jadi khusus memang untuk pasien-pasien yang diharuskan untuk menjalani proses cuci darah. Jadi kita tuh ada kualifikasi tersendiri. Jadi memang untuk masuk ke unit hemodialisa itu pastinya harus ada tahapan-tahapannya juga. Terima kasih. Ya, baik, Andriani, terima kasih pertanyaannya. Baik, Kak, saya mau bertanya. Saya Angelika Teresia. Ya. Kira-kira uraian tugas perawat hemodialisa itu apa saja, Kak? Uraian tugas perawat hemodialisa ada berbagai macam ya. Sama sebenarnya kalau untuk ruang lingkupnya semua perawat pasti harus melakukan asuhan keperawatan. Tapi kalau untuk di hemodialisa ini ada kekhususan karena di para perawat hemodialisa itu kan statusnya dia di ruang tindakan. Jadi asuhan keperawatannya berruang lingkup tentang hemodialisa. Yang pertama mungkin asuhan keperawatan untuk pasien-pasien dengan gagal ginjal akut, gagal ginjal kronis, pasien-pasien dengan hipertensi, pokoknya penyakit-penyakit yang berhubungan dengan gagal ginjal. Kemudian kita juga punya uraian tugas melakukan asesmen pre-hemodialisa, intra-hemodialisa, post-hemodialisa juga kita lakukan. Kemudian kita juga punya uraian tugas yang menyiapkan mesin, dari mesin hemodialisa, semua mesin-mesin alat-alat kesehatan yang ada di ruang hemodialisa kita harus bisa mengoperasionalkan dan harus bisa menjalankannya juga. Kemudian mendampingi dokter visit, mendampingi dokter pemasangan akses untuk pasien-pasien hemodialisa, melakukan reuse dialiser karena kami di sini di hemodialisa kan untuk pengganti ginjalnya itu menggunakan dialiser. Jadi dialisernya itu harus di reuse atau supaya bisa dipakai ulang lagi. Jadi ada uraian tugas juga kami harus bisa melakukan reuse dialiser. Ada juga memberikan penkes ke pasien-pasien tentang diet-diet pasien, tentang asupan-asupan nutrisinya pasien, tentang bagaimana itu hemodialisa, bagaimana macam-macam terapi pengganti ginjal itu apa aja gitu. Masih banyak lagi sebenarnya. Angelika, gimana? Cukup? Baik, Kak, saya mau bertanya. Saya Ya. Venjani. Saya mau bertanya. Ya. Pasien-pasien apa aja sih, Kak, yang ada di hemodialisa? Pasien-pasien apa saja yang ada di hemodialisa? Iya. Yang pasti pasien-pasien gagal ginjal kronik ya. Karena pasien-pasien yang otomatis dilakukan hemodialisa adalah pasien-pasien yang sudah mengalami gagal ginjal kronisnya itu udah mencapai stadium akhir. Tapi ada juga pasien-pasien yang dengan gagal ginjal akut, yang istilahnya tuh ada AKI ya, akut kidney injury, di mana pasien-pasien itu mengalami kegawat daruratan ginjal yang harus menjalankan hemodialisa secara inisiasi, misalnya secara harus cepat melakukan hemodialisa. Tapi kalau untuk pasien-pasien AKI itu nanti akan dinilai lagi sama dokter spesialisnya atau dokter penanggung jawabnya apakah hemodialisanya ini bisa dihentikan atau harus berlanjut karena dilihat dari stadium nanti gagal ginjalnya seperti apa gitu. Tapi kalau untuk saat ini pasien-pasien yang ada di ruangan hemodialisa kami adalah pasien-pasien yang sudah mengalami end-stage renal disease. Jadi stadium gagal ginjalnya sudah yang stadium akhir atau stadium 5. Gitu sayang. Izin bertanya, Kak. Saya Putri Nalandari. Ya, Apakah boleh, menjadi Putri, perawat silakan. apakah menjadi perawat hemodialisa harus ada kualifikasi khusus atau bagaimana, Kak? Terima kasih.
Iya. Baik Putri, sinyalnya kayaknya saya agak tersendat-sendat, tapi saya bisa menangkap pertanyaannya dari Putri tadi ya. Apakah tadi perawat hemodialisa ada kualifikasi khusus? Ya, ada kualifikasi khusus. Jadi yang seperti tadi awal perkenalan saya bilang bahwa untuk masuk ke unit hemodialisa ini kita ada nanti sekolah khususnya lagi, yaitu pelatihan namanya, pelatihan hemodialisa. Di situ dalam pelatihan itu kurang lebih waktu itu sih kita jalankan kurang lebih selama 3 bulan. Kita lulusannya semua lulusan keperawatan gitu, tapi untuk kekhususannya yaitu ada diklat atau pelatihan khusus yang memang keahliannya untuk merawat pasien-pasien hemodialisa gitu. Gitu mungkin Putri jawabannya ya. Baik, Kak. Terima kasih. Kak, saya Aulia izin bertanya, apakah semua pasien gagal ginjal itu harus melakukan cuci darah ya Kak? Dan gagal ginjal itu genetik atau tidak ya Kak? Sebabnya gimana gitu? Terima kasih Kak. Ya baik, terima kasih Aulia, pertanyaannya cukup bagus ya. Untuk pasien gagal ginjal, kita lihat dulu dia gagal ginjal yang stadium berapa. Dan untuk pemilihan terapi pengganti ginjalnya nggak hanya cuci darah saja. Jadi kalau ditanya apakah semua pasien gagal ginjal harus dicuci darah, jawabannya tidak selalu, karena dilihat dari stadiumnya itu tadi. Gagal ginjal itu tadi ada 5 stadium. Ada stadium 1, stadium 2, stadium 3, stadium 4, sampai stadium 5 atau yang end-stage renal disease tadi. Di stadium 1, 2, 3, 4 itu biasanya fungsi ginjalnya stadium 1 atau 2 ada kerusakan tapi yang tidak terlalu mengganggu. Stadium 3 sampai 4 itu sudah mulai ada gangguan, tapi ada kemungkinan di stadium 1, 2, 3, 4 ini dokter masih bisa memberikan terapi-terapi lain selain terapi pengganti ginjal. Tapi kalau sudah masuk ke gagal ginjal yang stadium 5 atau stadium akhir, itu sudah otomatis wajib melakukan terapi pengganti ginjal. Nah, apakah terapi pengganti ginjalnya itu hanya cuci darah saja Kak? Gitu. Oh tidak hanya cuci darah saja, karena terapi pengganti ginjal itu ada 3 macam. Ada yang pertama itu namanya peritoneal dialisis, atau sebutan lain juga CAPD, Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis. Yang kedua, yang cuci darah tadi, hemodialisis. Yang ketiga ada cangkok ginjal. Jadi terapi yang dipilih itu bisa berdasarkan istilahnya pilihan pasien ataupun sesuai dengan rekomendasi dari dokter DPJP-nya, dokter penanggung jawabnya. Kemudian pertanyaan yang kedua tadi, apakah penyakit ginjal itu termasuk penyakit genetik Kak? Gitu. Oh tidak, penyakit gagal ginjal itu bukan penyakit genetik atau bukan penyakit keturunan. Hanya saja yang menjadi faktor yang menyebabkan menjadi dia penyakit keturunan adalah yang menyebabkan si penyakit gagal ginjal itu sendiri. Karena gagal ginjal itu penyebabnya bisa dikarenakan hipertensi, diabetes. Nah, kemungkinan yang menjadi faktor genetiknya adalah diabetes atau hipertensinya itu sendiri. Tapi kalau gagal ginjalnya itu bukan penyakit genetik. Karena kalau seseorang misalkan walaupun dia punya keturunan hipertensi, punya keturunan diabetes, tapi dia bisa melakukan pola hidup sehat, ya bukan berarti dia pasti harus jadi gagal ginjal gitu, tidak. Jadi gagal ginjal bukan penyakit keturunan gitu. Begitu Aulia. Iya, terima kasih Kak. Baik, sama-sama. Izin bertanya Kak, saya Andriani Putri Utami. Iya, Andriani silakan. Apa saja Kak kendala pada pasien saat proses hemodialisa atau cuci darah Kak? Kendalanya dalam hal apa nih? Kendalanya dalam hal yang tidak diinginkan, seperti mungkin pembekuan darah atau bagaimana Kak? Oh ya, bisa.
Jadi itu kemungkinan apakah mungkin ada terjadi komplikasi gitu saat pasiennya lakukan cuci darah gitu mungkin ya. Gitu. Ya, Bisa terjadi. Pas saat pasien melakukan cuci darah, kan namanya cuci darah gitu, kita menggunakan mesin, menggunakan alat. Dari gitu si pasien darahnya dikeluarkan ke luar tubuhnya, masukin ke dalam mesin. Resiko-resiko apa saja yang mungkin terjadi kalau darahnya keluar dari dalam tubuhnya dia? Ya bisa jadi satu terjadi hipotensi, pasiennya terus bisa mengalami kram-kram otot, pasiennya bisa mengalami pusing, bisa juga ada juga karena masuknya ada enzim-enzimnya itu yang istilahnya banyak terbuang apa segala macam, itu bisa dia hipoglikemi karena terlalu banyak penarikan si gula darahnya itu banyak yang terbuang sehingga dia jadi ngedrop, jadi bisa jadi hipoglikemi. Ada juga bisa sampai terjadi misalkan kalau dia pasien yang baru, jadi dia ada alergi sama si dialiser, yaitu ada efek alergi juga, bisa terjadi si pasiennya itu bisa menggigil kayak gitu. Gitu, Andriani ya. Ya, siap Kak, terima kasih. Ya, baik, terima kasih Andriani. Ada lagi Ingin bertanya, Kak? Saya Angel. Iya, dengan siapa? Angel lagi, ya boleh. Bagaimana sih Kak cara kerja cuci darah atau hemodialisa? Terima kasih Kak. Cara kerja atau proses hemodialisis ya, cara kerjanya. Jadi, si pasien itu sebelum dilakukan cuci darah, pastinya si pasien harus sudah mempunyai akses untuk cuci darahnya. Nah, akses cuci darah itu ada macam-macam ya. Ada yang berupa kateter. Nah, kateter itu juga terbagi menjadi dua. Ada kateternya yang double lumen atau sementara. Ada juga yang dia permanen. Jadi dia bentuknya tunneling, jadi ditanam. Terus ada akses yang berupa simino atau penyambungan antara pembuluh darah arteri sama venanya. Kemudian ada juga namanya arteriograf. Jadi dia penyambungan arteri sama venanya tapi disambung dengan ada selang juga yang ditanam gitu. Jadi dia lebih kayak permanen gitu. Nah, setelah aksesnya ada, kita lakukan proses. Di situ si pasiennya dia datang ke hemodialisa, kita persiapan mesin dulu. Persiapan si pasiennya yang pertama adalah kita pastikan TTV-nya dulu. Pasien yang di hemodialisa itu harus stabil TTV-nya. Karena kalau pasien dalam kondisi yang tidak memungkinkan, istilahnya misalkan tensinya terlalu rendah itu kita harus kolaborasi dulu dengan dokter. Apa mungkinkah si pasien ini dilakukan penarikan cuci darah. Nah, terus setelah di TTV, selain itu juga dilakukan penimbangan berat badan ya untuk menilai nanti perbedaan nih pas saat berat badan sebelum dilakukan hemodialisa sama berat badan setelah dilakukan hemodialisa. Kemudian pasien diposisikan, entah itu dia boleh sambil tiduran atau boleh sambil duduk. Nah, kita lakukan akses. Yang aksesnya itu tadi yang ada macam-macamnya itu tadi. Bisa dia aksesnya melalui CDL atau melalui simino. Kalau yang melalui CDL dia hanya kita berupa selang yang misalkan biasanya dokter masang kebanyakan biasa di jugular atau tunneling yang ditanam ada di subclavia. Atau juga akses yang ada di simino biasanya itu ada di pergelangan tangan. Jadi kalau untuk mengakses siminonya itu harus menggunakan fistula. Jadi kita harus menggunakan jarum yang harus ditusuk. Nah, fistulanya itu kita menggunakan dua biasanya. Yang warna merah sama warna biru. Ya, warna merah itu kita tusukkan itu ke area arteri, di mana di akses simino itu biasanya ada yang berdenyut dan berdesir. Nah, di arteri di fistula yang merah itu nanti adalah akses untuk keluarnya darah dari tubuh pasien untuk dimasukkan ke dalam mesin. Kemudian kita
ada akses yang warna biru juga. Kalau akses yang warna biru itu untuk nanti memasukkan darah yang dari mesin, yang sudah dicuci dari mesin, kita masukkan lagi ke dalam tubuh pasien. Nah, untuk prosesnya seperti apa, Kak? Nah, itu tadi. Dari yang akses inlet yang merah tadi, akses merah yang arteri tadi, itu istilahnya inlet, itu darah akan ditarik masuk ke dalam mesin. Nah, di mesin tadi, dia kan di mesin itu ada namanya bloodline. Darah itu akan mengalir tuh ke dalam bloodline-nya itu sampai ke dialiser. Nah, dialiser itu adalah satu benda yang sebagai pengganti ginjal buatan dari ginjal yang ada di manusia. Karena fungsinya hampir sama dengan ginjal yang ada di manusia. Masuk ke dalam dialiser, kemudian disitulah terjadi proses yang mungkin terjadi di situ, ada proses difusi, ultrafiltrasi, konveksi, osmosis, gitu semua terjadi. Jadi sisa-sisa pembuangan metabolisme itu terjadi di situ. Darah yang sudah bersih, sudah kecuci, itu masuk mengalir ke tubuh pasien melalui selang yang warna biru tadi, atau selang outlet. Jadi dari mesin darahnya keluar terus kemudian masuk ke dalam tubuh pasien. Begitu siklusnya terus menerus sampai waktu yang ditentukan untuk hemodialisis dilakukan. Kan ada waktunya tuh, ada timing-nya. Nah, itu sampai selesai. Sama total UF goal atau besaran ultrafiltrasinya yang ditarik dia berapa banyak gitu. Begitu, Angel. Cukup jelas? Sama-sama. Izin bertanya, Kak, saya Fianjani. Iya, boleh, silakan. Evi. Cara mencegah penyakit gagal ginjal untuk kita dan masyarakat semua apa saja ya, Kak? Cara mencegah penyakit ginjal. Yang pasti kita harus hidup dengan pola hidup sehat ya. Artinya kalau yang seperti saya tadi katakan, kalau misalkan kita nih ternyata punya keturunan ayah atau ibu kita punya hipertensi, punya diabetes ya, di mana penyakit-penyakit tersebut merupakan faktor pencetus utama yang paling banyak yang bisa menyebabkan terjadinya gagal ginjal. Nah, kalau kita mengetahui kita punya keturunan itu, kita harus menjaga tuh pola hidup kita. Maksudnya gimana, Kak, caranya? Ya itu tadi, makan makanannya jangan yang makan makanan kebanyakan makanan junk food, terus minum harus cukup, kemudian tidak merokok, terus menjaga berat badan, karena salah satu faktor penyebab gagal ginjal juga ada faktor obesitas juga, bisa menjadi salah satu faktor untuk gagal ginjal. Jadi usahakan untuk menjaga ideal tubuh kita gitu, jangan sampai obesitas. Kemudian tapi ada satu faktor yang tidak bisa kita cegah gitu ya. Salah satunya adalah faktor penuaan. Kalau misalkan usia sudah lebih dari 60 tahun, bisa ada kemungkinan fungsi ginjalnya itu sudah mulai menurun gitu. Tapi tidak semua yang namanya manula atau geriatri itu pasti gagal ginjal, enggak. Tapi kalau misalkan dia ada pola yang tidak bagus ataupun memang ada faktor penyakit lain yang bisa merusak ginjalnya, ya bisa jadi terjadi gagal ginjal. Tapi kalau untuk kita yang masih muda, ya itu dia, pola hidup sehatnya harus dijaga. Baik, begitu, terima kasih, Kak. Sama-sama. Ada lagi yang mau bertanya? Saya Putri. Iya, Putri, silakan. Pesan apa yang ingin Kakak sampaikan kepada kami para mahasiswa keperawatan tentang perawatan? Terima kasih, Kak. Oh, baik. Langsung disuruh kasih pesan-pesan nih ya. Ini sebelum dikasih pesan-pesan, diyakinin dulu nih, jadi perawat panggilan hati apa panggilan orang tua nih? Panggilan hati, panggilan jiwa, panggilan orang tua. Apa? Ya, semua tiga-tiga. Iya.
Saya dari panggilan hati, Kak. Dari panggilan hati, alhamdulillah. Mulia sekali, alhamdulillah ya. Yang lain gimana? Panggilan hati, panggilan jiwa, panggilan orang tua. Panggilan semua ya. Ya, untuk pesan-pesannya sih untuk perawat ya. Yang pasti kita harus melepaskan mindset yang namanya suster. Apa tuh suster? Mindset suster, susah terus, jangan. Kita nggak boleh kayak gitu. Kita harus menjadi perawat yang bisa menjadi partner dari dokter. Jadi kita bukan pesuruh dokter gitu. Jadi kita harus bisa ilmunya, istilahnya dokter punya ilmu dasar kedokteran. Kita juga ilmu kesehatan kita punya dasar ilmu kesehatan keperawatan dari bidang keperawatan. Jadi pesannya untuk para perawat ya tetap saat melakukan pekerjaan, jangan melakukan pekerjaan yang hanya rutinitas saja, yang dikerjain itu aja tanpa berkembang. Jadi setiap ada momen untuk istilahnya menambah ilmu, misalkan ikut seminar-seminar, webinar kayak gitu, kita harus mengupdate ilmunya. Terus saat memasuki dunia kerja di rumah sakit, yaitu tadi kita harus bisa melakukan pekerjaan dengan istilahnya mengimprovisasi pengetahuan kita, tapi dengan koridor-koridor yang benar ya. Jadi kita harus tahu nih, misalkan yang dipelajarin di sekolahan seperti ini, kok kenyataannya di lapangan seperti ini ya. Kita gali tuh, kenapa? Apakah ada kesenjangannya seperti apa? Itu bisa terjadi itu karena apa? Terus kita juga harus bisa memotivasi diri kita, karena kita bekerja ini sebagai perawat karena panggilan hati. Saya harus bersikap seolah-olah si pasien itu adalah keluarga saya. Pasien itu adalah orang tua saya, gitu. Jangan sesekali melakukan pembedaan terhadap pasien. Misalkan kalau sama pasien yang bayar atau sama pasien yang gratisan, itu beda perlakuannya, itu tidak boleh. Jadi kita harus menyamaratakan semua pasien dalam kita memberikan asuhan keperawatannya. Dan dalam memberikan asuhan keperawatannya juga kita harus secara terstruktur dan secara menyeluruh, jangan istilahnya melakukan asuhan keperawatan tapi kita tidak punya dasar-dasarnya. Terus dalam melakukan komunikasi juga kepada pasien-pasien, kita harus bisa berkomunikasi lebih baik lagi. Biasanya kita sama teman suka nyablak ngomong yang maksudnya kencung-kencung atau ngomong-ngomong kasar kayak gitu, suka bercanda-bercanda. Ke pasien boleh, kita istilahnya dekat sama pasien, tapi kita harus punya batasan, karena kita juga tahu istilahnya pasien pun namanya orang sakit, pasti lebih sensitif. Jadi kita kita harus ikut berempati, misalkan merasakan kalau misalkan dia merasakan sakit, seolah-olah posisi kita juga seperti itu gitu. Jadi harus bisa menempatkan diri dalam melakukan asuhan kepada pasien. Dan satu lagi, pokoknya harus tetap semangat. Kita sekolah udah bertahun-tahun nih gitu kan. Nanti paling juga cuma disuruh-suruh doang sama kakak seniornya gitu. Ntar juga paling cuma disuruh-suruh doang sama dokternya, enggak gitu. Kita harus bisa berkembang semua. Banyak kan. Mungkin dosen-dosennya dari teman-teman itu bisa terlihat kan, perawat-perawat handal semua, bisa berpendidikan tinggi semua gitu. Gitu, Putri. Andriani juga. Alhamdulillah kalau semuanya panggilan jiwa, panggilan hati ya. Iya Kak, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ada Ya, lagi? baik, Ya. Kak Suki, terima kasih atas makasih atas ilmunya, atas pengalaman Kakak. Makasih juga udah ngasih edukasi buat kita semua. Baik, terima kasih teman-teman semua. Iya, sekali lagi terima kasih ya Kak sudah meluangkan waktu untuk sama-sama. kelompok 12.
Baik, Terima sukses kasih banyak, untuk kelompok Kak. 12. Sama-sama Putri, Angel, Evi, tadi Andriani, Aulia semua. Sukses, pokoknya semangat terus belajarnya ya. Ya, Kak. Ya, Kak. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum. Terima kasih, Kak. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.